And 3, 2, 1. Oke, welcome back Alto Family to Kupas Divisi Kudis Garuk Terus. Dalam this month's episode kali ya. Karena kemarin kita udah bulan lalu tuh kita udah mengupas tentang operations and settlement di switching company kita yang tercinta, yaitu adalah Alto Network kayak gitu kan. Nah, tapi seperti halnya pas kita ngebahas di episode 1 dan episode 2, kalau misalnya kita tuh punya produk, ada core product dan juga ada digital product kayak gitu kan. Nah kan ada dua jenis produk. Nah kemarin bulan lalu kita juga udah ngebahas tentang operations and settlement gitu ya. How they maintain things, how they maintain the process di produknya Alto. Dan mungkin itu lebih ke core-nya kali ya. Nah sekarang tentu aja kalau misalnya kita punya dua jenis produk, yaitu core product dan digital product, kita juga punya nih, gak cuma operations and settlement, kita juga punya yaitu digital operations. Jadi for this month's episode ini adalah episode digital operations. Nah tanpa berlama-lama lagi, aku mau undang teman aku dari digital operations tentunya. Let's welcome Mbak Dian. Halo Mbak. Oke, Mbak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Indi apa kabar? Baik juga. Seneng ditanya. Sehat ya Indi ya? Sehat banget. Kadang terlalu sehat. Oke. Ya. Jangan seperti itu ya. Kebanyakan vitamin. Kalau kebanyakan misalnya pokoknya yang kebanyakan gak terlalu sehat. Bener-bener. Oke, bahagia dong harus. Oke, harus. Seneng deh dengernya ya. Karena aku juga pengen nih semua yang ada di Alto ya, Alto Family khususnya nih, untuk gak cuma sehat tapi bahagia juga ya kan. Jadi sehat luar dan dalam kayak gitu. Nah tapi Mbak Dian gak sendiri ya Mbak Dian ya. Ada temen kita juga nih dari Digital Operations. Let's welcome Mas Ridwan. Oke, halo Mas Ridwan, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Kalau gak salah Mas Ridwan nih pengantin baru ya Bang? Iya. Wah senang. Alhamdulillah. Ikut senang nih ya kan. Indi tahu aja ya. Iya nih soalnya aku tuh kayak terinspirasi dari Gossip Girl. Untuk selalu tahu kabar-kabar Alto Family tentunya ya kan. Iya kan. Enggak deh. Karena kita follow-followan Instagram aja ya Mas ya. Iya. Suka like-likean juga ya. Iya. Udah bro banget loh kita. Oke, mudah-mudahan Mas Ridwan dan Mbak Dian tentunya sehat terus ya. Kayak gitu. Amin. Dan juga bisa share juga nih. Thank you so much udah menyempatkan waktunya, tenaganya kayak gitu kan. Untuk share kepada Alto Family semua tentang digital operations kayak gitu. Karena departemen di Alto yang depannya ada digital sebenarnya nih, aku curcol sedikit kali ya, adalah sesuatu yang menurut aku tuh yang dulu nggak tahu sama sekali tentang switching company, itu tuh adalah sesuatu yang baru. Oh, produk ya pasti ada gitu kan di sebuah korporasi, operations juga biasanya ada kayak gitu kan, tapi digital itu adalah sesuatu yang baru buat aku, to be honest. Kayak gitu. Jadi mungkin kemarin kita udah tahu sedikit tentang digital product kayak gitu kan. Mungkin sekarang waktunya nih kita semua Alto Family yang di rumah juga untuk tahu sebenarnya digital operations itu tuh seperti apa dan melakukan apa aja sih dan mensupport apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi aku pengen kita kenalan dulu kali ya, iya kan? Apalagi ada Mas yang aku mau bilang Mas yang cantik ya, salah. Aku mau bilang Mbak yang cantik dan Mas yang ganteng kayak gitu ya. Mbak yang ganteng ya. Jadi Mas yang cantik, tapi nggak apa-apa. Mas Ridwan juga cantik kok. Iya. Cantik hatinya maksudnya. Oh iya. Oke, boleh nggak nih di share dulu nih, kita introduction dulu kali ya. Boleh dari Mas Ridwan atau Mbak Dian duluan untuk ngasih tahu kita nih panggilannya kayak gitu ya. Siapa dulu nih? Sweet dulu Pak? Wah jangan. Aku pilih cap cip cup deh. Mbak Dian deh. Kayak gitu ya. Mungkin dari Mbak Dian dulu nih untuk mengenalkan mungkin nickname-nya, mungkin ada yang lebih nyaman dipanggil gitu. Terus abis itu divisinya dan role-nya kayak gitu ya, khususnya role-nya nih kita mau tahu nih sebenarnya di digital operations Mbak Dian tuh sebagai apa,
Dan juga udah berapa lama sih di Alto? Oke, kameranya ini ya? Iya boleh. Oh boleh aja. Oke, halo Alto Fams. Jadi nama gue Dian Puji Lestari, biasa dipanggil Dian. Gue di Alto ini sebagai Digital Operation Manager di divisi Digital Operation atau sering disebutnya DigiOps. Saat ini gue baru 7 bulan. Jadi anak baru nih Di. Oh, baru 7 anak bulan. baru Oke, generasi oke. WFH. Tos kita. Jadi Baru pertama kali ketemu baru pertama juga. kali ketemu nih sama semuanya Mama Srituan. Oh iya? Iya. What? Beneran gak? Iya. Oh my god, makasih Indi sudah menemui. Jadi Oke. Udis tuh jadi kayak tali kasih juga. Iya, seneng deh. Oke. Nah untuk role-nya sendiri sebagai Digital Operation Manager ini menghandle untuk operasionalnya transaksi digital. Jadi apa aja sih operasionalnya itu kayak melakukan rekonsiliasi sama settlement antara Alto dengan klien. Habis itu juga ada layanan top up deposit. Jadi kalau klien mau melakukan top up deposit itu nanti diproses di tim aku. Terus juga ada menghandle klaim atau komplain dari klien untuk transaksi yang dispute. Terus kurang lebih itu sih Indi. Lebih ke Oke. operasional transaksinya. Operasional transaksi. Oke, aku akan highlight itu ya untuk dibahas nih nanti nih sama Mbak Dian. Oke, thank you so much untuk Mbak Dian. Dan nextnya nih ada Mas Ridwan nih. Halo Mas Ridwan, halo. boleh juga dong kenalan ke kita. Halo Alto Fams, ini muka gue kelihatan nih. Bu, itu Oh, di tuh lihat. sini ya. Weh. Halo Alto Fams, nama gue Ridwan, di bagian project lead di digital operation yang udah dibilang tadi Mbak Dian, kita disebutnya DigiOps, lebih dikenalnya dengan nama DigiOps. Kerjaannya itu membuat SOP kalau misalnya ada produk-produk baru, terus juga membuat jadwal dengan klien-klien yang akan bergabung dengan AltoPay gitu. Oke. Untuk detailnya nanti mungkin lebih Iya nih, Nanya. akan aku probing ya nanti di kedepannya kita elaborasi. Oke, kan kita udah tahu nih tentang Mbak Dian dan juga Mas Ridwan gitu ya. Dan tadi sedikit banget tentang apa sih yang dikerjakan sebenarnya sama Mbak Dian dan Mas Ridwan di Digital Operations. Tapi sebelum kita ke situ, aku mau tahu dong gitu ya dari Mbak Dian dan juga Mas Ridwan gitu. Mungkin Mas Ridwan sekarang kali ya. Aku mau tahu dong tentang secuil deh atau dasarnya dulu deh tentang Digital Operations kayak gitu. Sebenarnya boleh nggak sih jelasin tentang sedikit nih sebenarnya Digital Operations itu apa sih kayak gitu? dari Mbak Dian mau jawab? Oh boleh. Jadi untuk Digital Operation adalah divisi yang menghandle untuk segala proses operasional dari transaksi-transaksi digital di Alto Network. Nah, transaksi digital itu apa aja sih, Di? Gitu kan. Untuk transaksi digitalnya itu ada transaksi disbursement atau sering kita kenal transfer uang. Terus juga ada transaksi biller yang pembayaran tagihan atau pembelian pulsa. Terus juga ada transaksi kris. Pasti kan ini sering jajan tuh pakai kris kan. Sering banget tahu aja Mbak Dian. Terus juga ada transaksi iDebit. Oke. Sama nanti mungkin ada produk-produk baru lagi, produk digital itu nanti akan dihandle di DigiOps untuk kegiatan operasionalnya. Ada juga yang VA. Oh iya, Auto satu Pay lagi VA. pembayaran VA. Virtual Virtual account. account ya. Virtual Oke, account. Oke deh. Nah, pilar-pilarnya tuh ada apa aja sih? Kalau misalnya dari DigiOps nih atau Digital Operations tuh. Ada apa aja nih? Tadi kan kalau misalnya Mbak Dian kan dari Operation Manager tadi bilangnya kayak gitu. Nah di situ tuh ada apa aja sih Mbak? Bagian-bagiannya di tim betul. aku. Oke, mungkin kalau di aku di bagian operationnya itu ada pertama bagian rekonsiliasi dan settlement. Nah itu role-nya sendiri adalah kita melakukan rekonsiliasi. Jadi kan pasti setiap transaksi ini antara klien dengan Alto itu kan pasti harus kita cocokkan di. Jangan sampai ada selisih gitu kan. Oh betul. Nah jadi kita melakukan rekonsiliasi setiap harinya. Kita mencocokkan data transaksi. Nanti misalnya transaksi itu udah balance, udah gak ada selisih, kita melakukan settlement. Kita melakukan pembayaran kepada klien
gitu. Oke. Habis itu kan di sisi rekonsiliasi dan settlement. Lalu ada juga klaim dan top up. Klaim dan top up itu apa sih? Pertama kalau klaim itu adalah untuk memproses setiap transaksi dispute dari klien atau transaksi yang pending itu kita proses supaya transaksi itu bisa menjadi transaksi sukses lagi gitu kan. Jadi atau istilahnya untuk klaim. Koreksi ya Mas Ridwan. Iya. Jadi klaim transaksi atau misalnya kita kan lagi transfer dana nih, misalnya dari dompet digital. Terus transaksinya ini nyangkut. Oke. Nggak terkirim dan nggak gagal juga. Nah itu kita pending. sebutnya pending atau suspek. Nah dari tim DigiOps ini yang melakukan pengecekan atau follow up transaksi ini sebenarnya gagal atau sukses itu. Oke. Berarti ada di tengah-tengahnya di situ ya, dari si pengguna gitu ya, dari yang bayar si individu ini, Si pengirim. Si nasabah disebutnya. Iya Nasabah betul, pengirim. si nasabah ini sama misalnya aku lagi mau menggunakan apa nih, biller gitu ya, untuk saat aku bayar nih misalnya. Nah itu tuh di tengah-tengahnya itu ada orang-orang digital operations yang memastikan Yes. itu tuh berhasil gitu ya. Betul. Oke, dan itu pilarnya berarti ada di Mbak Tempatku. Dia. Iya. Ya, di bagian gitu. klaim tadi. Di bagian klaim. Oke. Nah, terus tadi bukannya juga di reconciliation and settlement juga seperti itu Mbak? Atau bedanya apa sih Mbak? Beda. Kalau reconciliation and settlement kan dia merekonsiliasi antara data transaksi klien dengan kita. Itu kan data transaksi harus sama Oke, di harus balance ya. mirroring lah. Oke. Nah itu kalau udah sama baru kita bisa melakukan pembayaran kepada klien. Oh, ada stucknya gitu ya? Iya ada haknya klien untuk menerima pembayaran dari transaksi si user-usernya mereka. Oke. Gitu. Nah tapi kalau di bagian klaim itu untuk transaksi yang pending kayak tadi itu kan pending harus diperiksa dulu nih. Kita memeriksa ke report apakah ini sebenarnya transaksi gagal atau sukses gitu. Jadi transaksi pending tuh dia ada di tengah-tengah nggak gagal nggak sukses. Nah kita cek dulu ke dashboard atau ke report. Misalnya itu gagal, transaksinya kita refund, uangnya kita kembalikan. Tapi kalau transaksi sukses ya kita ubah status. Menjadi transaksi sukses. Kayak Wah, gitu. aku kepo dong kalau misalnya tentang ini gitu ya. Apa sih yang biasanya menjadikan transaksi itu tuh bisa gagal gitu, bisa jadi pending atau enggak? Oh itu kebanyakan karena network atau transaksinya time out. Misalnya kita lagi mau transfer ke bank mana gitu ya, kita dari dompet digital. Pas transfer itu ada kendala networknya atau terputus. Misalnya dari handphone tiba-tiba putus. Nah itu dia dapat nggak dapat balasan misalnya dari si penerima atau si pengirim. Nah itu dia biasanya kena time out, itu dia yang kena suspek. Tapi itu rate-nya kecil, cuman 0, berapa persen dari total transaksi yang ada. Misalnya kita ada total di DigiOps itu 1 juta transaksi misalnya, dan yang kena suspek 1 atau 2 aja gitu. Oh gitu, oke. Berarti network tadi ya? Network biasanya kebanyakan. Oke. Network, oke deh. Oke, sekarang aku mau pindah kali ya ke pilarnya Mas Ridwan nih. Iya. Kayak gitu kan katanya project lead ya. Iya. Oke, project lead tuh biasanya ngerjain apa sih Mas? Karena ini kan digital operations ya. Yang aku tahu kalau misalnya operations itu ya sebuah departemen yang apa ya, yang konstan lah istilahnya kayak gitu kan. Mengecek secara berkala kayak gitu ya. Ada repetisinya gitu kalau misalnya lagi bekerja gitu. Tapi kalau project kan sesuatu yang selesai gitu kan. Nah betul, itu tuh biasanya apa sih project, ada project apa sih di dalam digital operations? Digital operation itu kita dibagi per produk ya. Kalau misalnya udah dijelasin sama tim produk sebelumnya, ada beberapa produk yang kalau misalnya udah jalan pasti dikirim atau di handover ke tim operation. Nah yang udah jalan saat ini itu adalah disbursement, terus auto pay VA, auto pay biller, auto pay Kris, sama auto pay iDebit. Nah itu
kita dibagi nih karena di DigiOps itu kita punya 2 project lead, ada aku sama Dwi. Oke. Nah itu kita dibagi kerjaannya nih. Untuk VA ini aku yang ngerjain, VA Chris, dan disbursement sama biller itu di Dwi. iDebit ini kan karena masih baru kita pegang bareng-bareng gitu. Nah project-project yang dibilang tadi kan ada yang baru apa kan selesai, kan bikin project baru selesai itu biasanya improvement atau project-project yang datang dari internal. Oke. Misalnya kita lagi buka disbursement nih, tim claim. Dia nemuin waktu pas dia kerjain, kok saya maunya nih biar lebih cepat pengerjaannya, tambah dong klaimnya jadi otomatis gitu. Nah itu masuk ke dalam project ke kita kita discuss bareng-bareng project ini mau dilanjutin apa enggak. Nah kita buat project-projectnya itu di internal gitu untuk improvisasi di internal DigiOps. Oh kayak semacam ini ya, live-nya tuh lagi di handle-nya tuh sama Mas gitu ya, ketika ada produk baru nih, terus kan harus live gitu kan. Itu apakah saat itu pada tahap itu Mas Ridwan yang handle nih, atau pas baru deploy apa gimana tuh Mas? Waktu pas deploy dari tim produk itu biasanya cuman info sama sharing knowledge. Ini nanti kerjaannya tuh begini gitu kan. Nah dari kita itu mengintegrasi klien-klien yang mau join. Ya misalnya ada klien A gitu kan mau join dong sama Alto untuk bisa buka transfer dana gitu kan. Ya. Nah itu dari tim technical DigiOps ini bikin jadwal gitu ya. Kita sistemnya Alto sama sistemnya klien A ini digabung dong biar bisa connect gitu. Setelah connect baru masuk ke operation. Di operation ini kan udah tes sekalian tes kan, coba tes transaksi udah bisa jalan day to day-nya nanti diserahin lagi ke tim Mbak Dian. Oh gitu, oke. Kalau ada problem dari produk-produknya, misalnya disbursement ada problem, itu biasanya balik lagi ke kita. Oke. Aku dulu, nanti aku tentuin nih misalnya, oh ini masalahnya ada di networknya. Oke. Coba nanti tanya tim network, oh ini masalahnya ada di server, kita coba tanya ke tim server. Oke, dan bahkan isunya pun ini ya, beda-beda ya. Pasti beda-beda biasanya. Oke, nggak monoton itu aja gitu. Iya, kalau monoton itu aja berarti ada kesalahan di tim project. Harusnya nggak boleh ada masalah yang berulang. Oh, oke. Makanya butuh apa ya kira-kira ya? Butuh screening juga nih dari timnya Mas Ridwan juga nih. Apakah ini udah bekerja atau belum gitu? Iya. Udah pantas belum ya? Iya gitu. Oke. Nah, kan ada nih, udah nih ada project nih, pilar project nih dari Mas Ridwan, terus ada operation pilarnya juga dan operation managernya juga dari Mbak Dian kayak gitu. Kalau nggak salah ada satu pilar lagi ya, dari technical operation. Iya, benar. Itu yang tadi aku bilang kalau misalnya ini awalnya di L1 dulu ya, kita kan ada sinergi sama tim helpdesk sama service desk. Ya. Itu dia yang awal untuk berhubungan langsung dengan customer, dengan klien. Klien nemuin ada problem, dia pasti nanya kan ke tim, ini ada apa nih, ada masalah apa di Alto. Nah dia infoin ke, disebutnya kita L2, layer 2-nya. Layer 2, iya. benar. Kalau misalnya, oh ini ada problem nih, tolong dong dicek L2 di mana gitu. Nah kita pas ngecek itu dikirim ke Mas Anto, dia itu kan tim technical manajernya, kirim ke Mas Anto. Mas Anto tolong lakukan pengecekan. Ini bisa langsung dilakukan oleh tim DigiOps sendiri atau butuh divisi lain untuk ngebantu problem ini solve gitu. Oke. Oh, yang di bagian ini tuh bener-bener sangat-sangat mirip nih.
kemiripannya itu tebal gitu sama yang ada di Seberapa tebal itu? tebal. Aku nggak tahu kenapa itu ada di otak aku. Tapi kemiripannya tuh tebal. Kayak gitu ya sama yang ada di operations and settlement, produk operations and settlement gitu ya. Ada layer-layernya juga. Iya gitu. betul. Dengan Biasanya production support ya. Iya. Oke. Nah, tapi bagaimana sih digital operations tuh mensupport Alto gitu dan di bagian apa gitu. Kira-kira mungkin dari Mbak Dian. Oke, kalau DigiOps mensupport Alto itu pastinya kita untuk mensukseskan lah istilahnya untuk segala kegiatan operasional dari transaksi digital yang kayak tadi udah aku bilang Indi. Nah, mensupportnya itu dalam bentuk apa aja sih gitu kan? Pertama itu kan kita memastikan supaya seluruh transaksi dari klien-klien kita nih berjalan dengan normal. Artinya nggak ada kendala di network, nggak ada komplain juga dari klien. Jadi pokoknya kita memastikan semuanya berjalan normal. Habis itu kita juga ada namanya client integration. Jadi untuk klien Alto yang baru itu kita melakukan integrasi sistem antara sistem di Alto dengan sistem di klien gitu supaya kalau sistemnya udah berintegrasi kita kan bisa melakukan transaksi gitu. Oke, terus yang ketiga kita juga ada memberikan semacam edukasi ya Mas Ridwan ya. Yes. Edukasi apabila misalnya ada klien baru yang baru join dengan AltoPay, kita memberikan edukasi berupa semacam guidance SOP. Oh, oke. Gitu. Jadi sebelum klien mulai kerja sama-sama kita nih, transaksinya sebelum sama kita kasih dulu lah edukasi, ini loh SOP-nya, gini cara kerjanya kayak gitu. Operasionalnya tuh nanti gimana gitu, cara ngeklaim gimana, cara menggunakan dashboard AltoPay gimana. Kira-kira itu tuh berapa lama sih, how long does it takes gitu ya sampai si edukasinya ini tuh benar-benar berjalan dengan lancar dan ini beneran bisa nih kira-kira. Kalau cuma untuk discuss atau misalnya kita ngasih guidance ya mungkin butuh 1 hari aja. Cuman ya karena mereka harusnya kan agak lama ya karena operasional itu kan takutnya ada yang ingat ada yang enggak juga karena kita ngasih informasi itu enggak ke cuma 1 orang tapi kan ke banyak orang. Jadi misalnya ada yang nangkap, ada yang enggak, jadi ada yang bertanya. Jadi ya learning by doing biasanya. Biasanya tuh banyak pertanyaan yang setelah operasionalnya yang klien baru jalan itu dia banyak pertanyaan ke kita seputar operasional di Alto. Oke. Tapi menurut both nih, menurut Mbak Dian dan juga Mas Ridwan gitu sebenarnya departemen ini gitu ya, digital operations gitu adalah sebuah departemen yang memang dibutuhkan di switching company. I mean kenapa nggak digabung aja kah sama operations and settlement gitu ya? Kenapa sih we need you guys to be exist gitu menurut Mbak Dian dan Mas Ridwan kira-kira? Oke, siapa dulu nih? Oke, boleh. Wajib ada karena kalau misalnya digabung yang seperti tadi itu kan di Alto ini kan makin lama berkembangnya sangat cepat ya. Transaksi digital itu berkembangnya sangat cepat. Bener jadi banget, Mas. butuh orang-orang yang khusus ngurusin digital produk atau digital operation yang ini sih. Jadi ngerjain day to day-nya, terus maunya dari customer tuh biasanya seperti apa. Yang dibutuhkan oleh customer kita tuh apa. Itu biasanya DigiOps dulu yang nerima. Nanti baru inputan yang dari si klien itu bisa kita share ke divisi-divisi lain. Oke. Kalau dari Mbak Dian ada tambahan gini? Kalau dari aku mungkin kenapa pentingnya DigiOps ini karena kita sebagai switching company itu kan sebagai pihak tengah nih antara PG dengan bank atau antara bank dengan bank. Kita ini ada di tengah-tengah. Betul, Mbak. Nah, contohnya aja misalnya ada nasabahnya si bank A
mau transfer ke bank B gitu yang beda bank. Nah ketika dia transfer itu ada transfernya, misalnya pembayaran VA. Dia pembayarannya itu dia udah bayar tapi kok pembayarannya gagal atau merasa belum sukses. Nah kita di sini sebagai pihak tengah yang akan menjembatani itu. Kita menerima komplainnya si nasabah, lalu kita sampaikan ke bank satunya lagi untuk kita minta cari jalan tengahnya sampai komplainnya itu solve. Nah, betul. Ini ya, so much potential juga ya dalam digital nih. Soalnya memang, to be honest gitu ya. Sekarang aku lebih suka pakai kris. Kayak gitu ya, karena tinggal bawa ini aja. Tatitut selesai kayak gitu. Contactless juga ya, nggak perlu nyentuh edisi gitu kan. Betul sekali. Nah itu wajibnya ada di Digiops itu kalau misalnya Mbak Indi transfer tuh tiba-tiba nggak bisa nih, kita belum nerima nih. Nah komplainnya ke siapa itu kan nanti jatuhnya ke Digiops. Kalau gitu aku kontak Mbak Dian sama Mas Ridwan aja. Mas kan tidak bisa ya. Punya ini ya, punya privilege. Oh kalau ini itu langsung. Iya weh, wow keren. Langsung di cancel transaksinya. Terima kasih loh, aku beneran tersanjung. Oke. Nih aku ada pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh sedikit gitu kali ya, yang karena aku tuh suka sama analogi kayak gitu. Kalau misalnya dari tubuh seseorang atau tubuh binatang pun juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Digital operations tuh ada di bagian mana sih kalau misalnya di dalam tubuh tuh? Kira-kira gitu. Yang cocok nih menurut Mbak Dian atau Mas Ridwan? Oke, Mbak Dian dulu deh. Boleh. Kok ini agak berbobot ya? Padahal aku iseng aja sih, karena aku pengen tahu nih. Karena menurut aku tuh aku senang banget analogi karena ngejelasinnya mungkin akan jadi lebih santai, lebih enak gitu kali ya. Orang akan jadi lebih tahu gitu. Mungkin apa ya, bisa dibilang jantung gak sih Mas? Karena kan kita jalur nih, kita sebagai operasional transaksi. Jadi kalau mungkin jantung berhenti. Pembuluh darah berarti. Pembuluh darah ya? Jadi misalnya gak ada si Digiops ini kan otomatis transaksi gak jalan gak bisa berjalan. Jadi berhenti gitu, jadi kita gak bisa ngapa-ngapain juga. Oke. Oh iya, misalnya jantungnya tetap berdetak tapi nggak dialirin ke seluruh tubuh, tetap juga nggak bisa jalan. Iya bener, dia doang yang hidup ya. Benar. Wah mantap ya, oke. Berarti mulai sekarang aku akan menganggap digital operations ini adalah nadinya ya. Nadinya pembuluh darah ya. Dari jantung, pembuluh darah, nadi. Iya. Oke, nadi ya berarti ya. Nadi nih yang memang mengalirkan yang seharusnya dialirkan. Apa coba? Apa itu? Yang mengalirkan ini ya, apa sih namanya, darahnya gitu ya, yang dipompa oleh jantung ke si seluruh tubuh kayak gitu. Karena memang bekerjanya kan di situ ya. Iya. Untuk connecting stakeholders dari si Alto networknya itu sendiri gitu. Betul. Kali ya. Ada produk disburse dan produk biller. Oke. Gitu. Kalau produk disburse itu dari klien transfer ke kita, nanti kita akan cek dananya udah diterima atau belum, baru kita bisa tambahkan deposit. Itu kan nanti kalau deposit dia bertambah, klien bisa menjalankan transaksinya lagi. Oke. Tapi kalau untuk top up biller, kita itu kan kerjasama sama beberapa biller agregator. Oke. Jadi itu adalah Alto yang top up kepada mereka gitu. Jadi kita harus mempunyai saldo kepada biller-biller agregator. Jadi setiap hari di bagian aku itu juga nge-maintain saldonya itu masih cukup untuk transaksi atau enggak. Gitu. Wow. Apabila saldonya 0 itu kita nggak bisa transaksi nanti jatuhnya transaksinya menjadi pending atau gagal. Oh gitu. Oke. Wah menarik ya, yang ini aku baru tahu juga nih. Ternyata nggak langsung ya. Kalau misalnya yang si biller ini tuh nggak langsung dari A ke B, tapi dari A B terus B ke C gitu istilahnya. Oh wow, seru banget. Oke. Nah kalau misalnya nih, aku dengernya nih dari tadi mungkin dari sisi Mbak Dian gitu kali ya, banyak banget sinergi yang terjadi di eksternal gitu, lebih ke eksternal kali ya, karena ke stakeholder luar gitu.
Nah tapi kalau misalnya sinergi di dalam gitu Mbak, itu paling banyak tuh sama bidang apa, departemen apa gitu gak sih di Alto Network? Kalau di bagian aku itu sinergi yang paling sering itu sama bagiannya Mas Ardi, bagian helpdesk dan service client service. Nah itu tuh karena di bagiannya Mas Ardi itu adalah sebagai L1. Jadi apabila ada pertanyaan klien, komplain dari klien atau klien minta top up deposit itu pasti pertama ke timnya Mas Ardi. Nanti gitu. Dari tim helpdesk itu akan nyampein ke tim aku. Jadi tim aku baru bisa untuk menjawab pertanyaannya atau melakukan top up depositnya. Itu paling sering setiap hari sama tim helpdesk. Ini juga salah satu jadi kesibukan hariannya timnya Mbak Dian berarti ya. Berarti sinerginya benar-benar day to day-nya ya. Tiap hari. Sehari. Kayak gitu. Aku kepo sedikit sih Mbak yang tentang berapa transaksi tadi Mbak Dian kan bilang ada berapa transaksi gitu per hari. Emang biasanya ada berapa transaksi Mbak per hari Mbak? Banyak sih. Nah itu biasanya berapa sih? Aku kepo banget itu seluruh Indonesia gitu kan. Transaksi apa nih digabung disburse VA? Iya karena kita bener beda-beda juga ya, banyak juga ya. Setiap produk transaksinya juga beda-beda. Yang paling banyak apa Mbak? Disburse lah pasti. Disburse. Itu kira-kira berapa tuh Mbak? Kisaran berapa ya Mas Ridwan? Ini kita hitungnya per bulan atau per hari? Per hari. Per hari bisa nyampe 1 juta lebih kayaknya. Keren banget. Karena itu cara ngecek itu gimana tuh Mbak? Ngecek apa nih misalnya ada transaksi dispute. Pasti kita cocokin dulu dong dengan report. Kita kan punya reporting di. Reporting sama ada mutasi bank juga. Kita kan harus mencocokkan nih benar nggak uangnya itu sudah masuk ke dalam report gitu kan. Gitu kalau uangnya itu udah masuk ke dalam report itu bisa kita katakan juga transaksinya sukses gitu kan. Gitu. Tapi tentunya ada sistem lah ya, maksudnya yang betul ya. Iya, kita ngitung satu-satu kan keder. Iya, keder bener. Nanti 24/7 lagi kerjanya kan, tidak worth it. Aduh, capek duluan bener, keder nanti. Nah, kalau misalnya Mas Ridwan nih, sinerginya paling banyak sama siapa sih Mas? Kalau misalnya di Alto nih? Lebih ke partnership sama IT dev. Partnership dan IT dev. Kenapa tuh? Kalau misalnya IT dev ini kan yang tadi dibilang kalau misalnya ada problem dari sistemnya AltoPay misalnya ada bugs atau ada anomali itu biasanya kita lempar ke divisi IT dev. Kita kayak merancang supaya di AltoPay itu bikin yang seperfect mungkin lah, nggak ada bug, nggak ada problem. Jadi betul. daripada kita bangun malam-malam cuman karena ada aplikasi yang error gitu kan. Kita memaintain supaya aplikasinya ini stabil dan bisa berjalan lama. Terus kalau untuk yang ke partnership itu lebih ke klien-klien yang ingin mendaftar di Alto. Misalnya dia kan ngurusin PKS-nya, terus dia mau menggunakan fasilitas AltoPay yang mana atau produk yang mana, itu dari tim partnership. Langsung dari tim partnership terus langsung ke Mas Ridwan gitu? Iya biasanya dia langsung. Gila. Sibuk Mas Ridwan ya? Pusing gitu. Iya, keder. Oke, sekarang aku mau nanya tentang lebih ke personal. Lebih ke personal. Aku mau tahu dong tentang duka-dukanya dulu deh. Tentang duka-dukanya nih, iya nih. Kedernya gitu kali ya. Kayak gitu ya, kerja di digital operations kayak gitu. Apa sih pusing-pusingnya gitu? Atau challenge-nya kayak gitu. Mungkin dari siapa nih? Dari Mbak Dian dulu. Dukanya kalau aku bagian operation itu pasti ketika networknya atau jaringannya itu lagi ngedown gitu. Kalau jaringan yang ngedown itu kan otomatis banyak transaksi suspek transaksi pending dan itu kan nanti ngaruh ke dalam jumlah klaim yang masuk itu kan pasti akan banyak banget. Gitu. Jadi iya benar juga itu pasti dukanya karena klaim menjadi banyak kan.
transaksi juga banyak yang pending. Terus kedua, misalnya rekonsiliasi lagi nggak balance. Itu udah pasti pusing ini nyari selisihnya di mana kayak gitu. Jadi sebelum settlement kita harus ngitung manual dulu nih selisihnya di mana. Itu lagi. Itu sih dukanya. Oke, aku berdoa aja kali. Mari kita berdoa Mas Ridwan agar jangan ada nggak balance lagi ya. Itu bahaya. Mudah-mudahan balance terus di kedepannya. Amin. Biar nggak usah ngitung manual. Iya. Mbak Dian kalau misalnya lagi ternyata nih amit-amit nih di kedepannya gitu harus hitung manual gitu, bilang sama aku Mbak, nanti aku doain mudah-mudahan kelar kayak gitu. Kalau misalnya Mbak butuh kayak support semangat ya. Terus gitu support ya. Aku akan langsung telepon India. Iya betul. Ada di Teams kan. Oke. Kalau Mas Ridwan nih duka-dukanya apa nih, challenge-nya gitu? Dukanya sama. Kalau misalnya sistemnya lagi down, itu pasti banyak pertanyaan dari klien. Ini kenapa nih? AltoPay-nya kenapa? Dashboard-nya nggak bisa dibuka. Waduh. Itu kan pasti transaksinya mereka juga terganggu. Itu pasti yang nggak bakal mau diinginkan semua klien ya. Misalnya lagi mau transfer kita gagal, suruh nunggu 5 menit, kita kan agak malas juga ya di situ. Nah itu sih dukanya. Itu kalau misalnya satu klien yang nanya kita bisa jelasin. Ini kan banyak klien yang harus kita maintain dan kita harus ngasih updatean kenapa kita ada problem atau kita lagi solvingnya kenapa nih gitu. Kita harus solving. Yang pertama kan kita harus semuanya jalan dengan normal dulu yang penting ya. Terus baru kita cari root cause-nya ini kenapa. Nah misalnya itu sih yang paling dukanya. Dan kalau misalnya problemnya itu di tengah malam. Wah aduh. Masih sempet tidur kan Mas tapi? Masih kan? Ya masih. Oke, masihnya gitu ya? Masih. Sejam bangun tetap, aku tidur. Doakan, ayo Mbak Dian sekarang kita gantian doakan Mas Ridwan biar saling mendoakan. Iya, saling mendoakan. Kayak gitu biar sehat selalu secara mental dan juga secara fisikal. Amin. Oke. Sekarang dibalik nih. Kalau misalnya suka-sukanya kayak gitu ya, senang-senangnya, terharu-terharunya mungkin kalau misalnya kerja di digital operations, aspek apa? Apakah belajarnya, apakah timnya, kira-kira apa sih yang bikin senang kita ada di digital operations susah di Alto? Mungkin dari Mas Ridwan dulu kali ya sekarang. Senengnya itu timnya kita tuh emang kalau disebut kompak ya. Yang kalau misalnya tadi ada problem itu semuanya ngumpul, semuanya problem solving bareng-bareng. Itu yang ngebuat kita kayak gak sendiri gitu. Cuman gak ngerjain satu problem sendirian gitu. Karena kita ini kan tim Alto, apalagi sinergi-sinergi yang sama divisi yang lain itu semuanya dari produk, digital produk, terus IT development, IT teknikalnya itu semuanya kita bareng-bareng buat nyelesain masalahnya itu. Terus juga untuk knowledge-nya itu kita lebih tahu lebih cepat dari orang-orang di luar sana. Misalnya ada produk-produk baru, VA, iDebit, Disburse Kris, itu segala macam. Itu kita lebih tahu flow-nya, lebih tahu gimana transaksinya itu lebih senangnya di situ kalau untuk knowledge-nya. Mas pernah nggak lagi pakai Kris nih, terus gagal gitu? Iya. Mbak saya tahu Mbak ini kenapa. Pernah nggak kayak gitu? Saya langsung cekin sendiri, tanyain. Asik ya. Oke. Wah ini ya berarti dalam masalah knowledge kali ya. Knowledge dan juga timnya apalagi kayak gitu kan. Oke, kalau dari Mbak Dian nih? Kalau aku sukanya itu dari timnya. Mungkin kita ngerasain hal yang sama ya Mas Ridwan. Jadi kita punya tim DigiOps. Namanya The Solid. Namanya itu The Solid. Oke. Jadi kayaknya itu nama adalah doa Andi. Jadi kayaknya beneran kita kebawa dari nama tim itu kita beneran solid. Jadi kita saling support satu sama lain. Bahkan buat aku mungkin yang anak baru join di Alto, mereka mau semuanya ngebantu, ngajarin semuanya. Walaupun aku banyak nanya tapi sabar banget ngajarin aku. Abis itu kalau ada problem itu semuanya kita saling bantu.
Dari tim technical, timnya Mas Ridwan, tim ops semuanya kita saling bantu Cindy. Oke, wah keren ya. Aku mendapatkan fakta baru yaitu nama timnya The Solid. Ya. Oke, nanti kalau misalnya aku lagi di Satrio nih kayak gitu kan, lagi di gedung, tiba-tiba ketemu anak di Jawa Operation, The Solid gitu. Yes. Bisa ya, pasti gitu dia langsung tahu, iya. Oh, The Solid nih. Gila nih udah bro banget nih anak nih. Bro banget. Iya. Nextnya nanti kita bikin baju aja. The Solid. Keren Tim ya. Iya, The Solid. Susah seneng bareng-bareng. Aku boleh nyempil nggak? Oh, iya. Boleh ada yang kosong di. Hati-hati. Ngitungin manual tadi. Jangan nanti salah semua. Jangan kayak gitu. Oke. Mungkin dari aku gitu aja dan segitu dulu kayak gitu ya dari Kudis episode Digital Operations. Thank you so much untuk Mbak Dian dan juga Mas Ridwan nih pada hari ini dan bulan ini udah menemani kita untuk ngebahas dan mengupas nih tentang Digital Operations kayak gitu ya. Mudah-mudahan Alto Family di rumah juga tercerahkan nih. Seperti aku juga nih tercerahkan nih sebenarnya Digital Operations itu tuh ngapain dan biasanya tuh kerjanya tuh apa sih kayak gitu kan. Oke, so thank you so much semua, thank you so much Alto Family dan sehat-sehat buat Mas Ridwan dan juga Mbak Dian ya. Mudah-mudahan selalu bahagia dan juga selalu nyaman berada di Alto tentunya. Oke, so thank you so much Alto Family, see you bulan depan di Kudis next episode, dadah.